Terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, Yosef Hidayah, divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri Subang Kamis sore. Majelis Hakim menilai terdakwa bersalah melanggar pasal 340 junto pasal 55 KUHP tentang pembunuhan berencana. Telah terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Yosef Hidayah terdakwa kasus pembunuhan terhadap istri dan anaknya, Tuti Suhartini dan Amala Mustika, dijatuhi vonis hukuman 20 tahun penjara. Yosef dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap keduanya pada Agustus 2021 lalu. Vonis disampaikan Hakim Ketua Ardi Wijayanto di Pengadilan Negeri Subang Kamis 25 Juli kemarin. Adapun hal yang memberatkan karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup. Telah terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yosef Hidayah diikuti almarhum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Usai vonis dibacakan, Yosef tampak emosional. Yosef tetap berkelit dan bersikeras dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap istri dan anaknya. Yosef juga memastikan akan mengajukan banding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya itu orang yang didolimi, terus orang yang difitnah. Sebetulnya saya itu waktu di Kapolda yang namanya dengan yang itu saya sudah menyerah. Karena dengan yang dilakukan oleh Danu itu adalah kebohongan dan kebohongan semua juga. Saya tidak pernah ketemu dengan Danu. Ya cukup ya, itu ya. Mau banding kita banding. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu. Mayat keduanya ditemukan di bagasi mobil yang terparkir di garasi rumahnya. Kedua jenazah dipastikan korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka terbuka pada tubuhnya. Pengusutan kasus pembunuhan ini berjalan cukup panjang. Polisi bahkan melakukan 5 kali olah TKP, 2 kali otopsi, memeriksa 121 orang saksi hingga mengumpulkan 261 alat bukti. Yosef bahkan sempat meminta perhatian Presiden Joko Widodo agar kasus pembunuhan istri dan anaknya segera terungkap. Kasus ini baru menemukan titik terang pada November 2023 ketika tersangka Emram Danu alias Danu menyerahkan diri dan mengungkapkan kebenaran kasus. Polisi kemudian menemukan bercak darah di baju Yosef yang dipakai ketika hari pembunuhan. Yosef pun ditetapkan sebagai tersangka. Selain Yosef dan Danu, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Dari Subang, Jawa Barat, Reza Sunaria, Metro TV.